Halo. Suara masuk enggak ini ya? Welcome, Vicky, Coach Ready. Kayak cuma satu orang tok ini kamu yang masuk. Suaraku masuk enggak ini? Udah jam 7. Halo, Milofobia. Milofobia ini siapa ya? Oh, suaminya Mbak Nilam ya, Jakarta. Halo, Mas Yusuf.
Oke, ya jam 7:05 ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, ya jadi sesuai judul yang tadi mungkin teman-teman lihat di story ya. Saya mau bercerita tentang penundaan yang pernah saya alamin ya. Penundaan yang disengaja ya, jadi bukan karena ketidakmampuan atau apa, tapi memang sengaja tidak melakukan hal tersebut ya. Jadi ya saya mau bahas tentang asuransi karena ya menurut saya asuransi ini sesuatu yang menarik ya. Jadi banyak saya temuin di lapangan itu orang-orang masih apa ya, mungkin skeptis terhadap asuransi. Jadi merasa bahwa masih sehat, masih belum perlu asuransi. Oke, mungkin saya mulai aja. Dulu saya pun berangkat dari sebuah skeptis terhadap asuransi karena keluarga. Jadi orang tua keduanya itu kerja di salah satu perusahaan swasta. Mereka dapat benefit asuransi kesehatan. Jadi biaya kesehatan itu di cover sama perusahaan. Ya tapi itu waktu ya waktu kecil kita enggak tahu lah. Saya enggak paham, saya enggak ngerti. Pokoknya taunya kalau sakit ya pokoknya cuma ikut aja ke dokter. Jadi orang tua juga ada ngasih tahu benefitnya punya asuransi, terus sudah dienakkan sama asuransi dari perusahaannya orang tua dulu ya. Jadi detailnya seperti apa kurang tahu ya. Cuman ini juga yang tak alamin setelah saya bekerja. Saya ikut suatu perusahaan yang juga ngasih benefit kesehatannya. Jadi untuk berobat, untuk tahu bahwa ada limitnya. Jadi saya yakin sih dulu orang tua kerja di perusahaan ini juga punya limit ya untuk suatu asuransi kesehatan. Cuman mungkin ya waktu itu untuk menarik karyawan juga mengasih fasilitas karyawan dikasih limit yang mungkin tinggi ya. Oke. Jadi untung ya, puji Tuhan ya, saya enggak pernah sakit. Jadi akhirnya merasa ya asuransi ini enggak ada gunanya, enggak ada benefitnya. Ya, jadi sampai saya di tahun 2018 akhirnya tuh punya polis pertama. Jadi untuk asuransi kesehatan. Ceritanya gimana sih kok akhirnya bisa memutuskan untuk punya satu asuransi kesehatan ya? Karena saya punya temen, dia belikan asuransi kesehatan buat orang tuanya. Ya memang orang tuanya sudah sering keluar masuk rumah sakit, jadi dia merasa ada benefitnya. Nah, cuman waktu itu asuransi ini saya telan mentah-mentah ya, karena nggak mau rugi, konsepnya nggak mau rugi. Jadi asuransi ya masih beranggapan bahwa ini salah satu bisa balik duitnya. Jadi 2018 itu saya bikin satu polis. Waktu itu masih ada plafonnya, jadi bukan full on bill ya. Jadi on bill itu maksudnya berapapun tagihan rumah sakit kalau sesuai dengan plan dibayarkan. Jadi waktu itu masih ada limitnya. Kalau nggak salah kamar cuman 500 atau 600 ribu per hari. Nanti ada biaya dokter, limitnya berapa gitu ya. Nah, jadi waktu itu plafonnya terbatas, ada plafonnya, dan premi tahunannya ini sampai 2 juta. Nah, 2018 for your information ini premi 2 juta untuk usia 30 tahun ya. Itu maksudnya sih besar ya. Waktu itu cuma ngambil premi untuk di Indonesia aja. Nah, dari situ berjalan normal aja.
Terus kemudian di tahun 2018 itu juga sebenarnya saya sudah tahu ya, pengen bikin polis untuk anak. Cuman waktu itu anak saya lahir 2017, berarti 2018 ini usia setahun. Usia setahun, saya merasa anak ini tidak pernah sakit kok. Sakit aja paling cuman batuk pilek, berobat itu ke rumah sakit ya. Waktu itu paling mahal mungkin 1,5 juta, nggak sampai lah 2 juta. Saya merasa 1,5 juta paling setahun sakit paling 3-4 kali. Ya mikirnya ya itu kalau sakit, kalau enggak kan ya udah rugi bayar asuransi. Karena di tahun itu 2018 ya saya masih punya mindset ya asuransi ini bisa ada investasinya. Dan waktu itu agent yang jualan ke saya juga menekankan ke investasi. Jadi akhirnya mikir ya namanya orang mana mau sih uangnya cuman hilang. Ya akhirnya belilah polis asuransi yang porsi investasinya besar. Jadi akhirnya kenapa kok preminya sampai 2 juta dengan masih ada plafon. Ya kalau orang nggak tahu ya pasti tergiur sama investasi. Cuman menurut saya waktu itu ya keputusan itu yang menurut saya benar. Ya jadi karena punya premi yang besar untuk saya pribadi, kebetulan istri sudah punya plafon juga dan polisnya kebetulan sudah lama. Kemudian anak enggak dibikinkan, ya sudah jalan aja, masih mengandalkan asuransi kantor kalau ada kejadian sampai rawat inap ya. Jadi kalau asuransi kantor sih full ya, apapun dibayar. Kemudian teman-teman ingat ya 2019 akhir itu kan rame pandemi ya di Wuhan, COVID-19 ya waktu itu. Nah di Indonesia teman-teman masih ingat juga ya, tahun 2020 awal itu kan Indonesia masih percaya diri bahwa virus ini belum sampai Indonesia. Nah saya ingat banget bulan Februari tahun 2020 itu ya, kita sekeluarga planning mau jalan-jalan ya, mau ke Bali. Niatnya sih ya mau healing ya, anak zaman sekarang kalau bilang healing. Ya beneran healing, tapi healingnya ke rumah sakit. Karena waktu itu anak saya namanya Verlin ya, nah yang pertama si Verlin itu demam. Jadi hari pertama datang ya mungkin karena kondisi ya, jadi flight pagi sampai sana siang langsung main air ya, namanya bocah ya suka main air, main di pantai, terus mungkin capek juga waktu itu, makanannya ya juga makan gorengan, akhirnya tiba-tiba malam demam. Jadi batuk-batuk dulu ya kita kira ya batuk biasa lah, cuman malam mau tidur kok mulai demam. Ya sudah akhirnya kita coba cari penurun panas dulu, minum, ya udah tidur. Besok pagi bangun demam lagi, ya demamnya lumayan tinggi. Ya udah akhirnya kita bawa ke rumah sakit, ke UGD. Jadi di Bali itu 5 hari ya, 5 hari itu mungkin bolak-balik rumah sakit ada 3 kali mungkin ya. Jadi ya karena di Bali nggak tahu ya ada siapa dokter apa yang bagus, akhirnya ya kita kayak coba-coba ya. Terus dan waktu itu penerbangan sudah pakai temperatur ya, jadi kalau di atas 37 derajat suhu tubuh ya kan di karantina waktu itu, atau paling tidak punya surat dokter. Nah waktu itu saya ingat H-1 ya, jadi besoknya mau pulang ke Surabaya itu minta ke dokter lagi untuk minta obat sama surat keterangan di dokternya, jadi supaya flightnya lancar lah, nggak nanti malah kejegal di mana, di bandara, tambah panjang ceritanya. Oke, jadi singkat cerita sudah sampai di Surabaya ya masih dengan kondisi sakit ya.
masih dengan kondisi sakit. Akhirnya hari itu pulang hari Sabtu atau Minggu, saya tidak ingat. Cuman yang ingat saya bawa ke rumah sakit itu di hari Senin bawa ke rumah sakit. Ya panasnya ini sudah, batuknya makin parah, panasnya juga tidak turun ya. Kemudian dibawa ke dokter, diminta ronsen. Saya waktu itu dilihat mungkin ya mau lihat paru-parunya ya. Ternyata setelah ronsen selesai, benar. Waktu saya baca ronsennya sih nggak ngerti, kayaknya sih ya baik-baik aja. Ternyata waktu dipasang di bingkainya dokter yang ada lampu neonnya itu loh, baru kelihatan ada bercak-bercak putih di paru-parunya. Jadi sudah cukup banyak, cuman masih resiko rendah. Nah dokter bilang ini baiknya di rawat inap Pak, karena kalau tidak dirawat inap ya nanti bisa resiko sesak napas. Nah ngomongin sesak napas, ya paru-paru kalau sesak napas itu sudah nggak bisa di bypass ya. Jadi waktu itu saya mikir ya udahlah opnam. Nah cuman waktu itu masih belum punya polis ya, tadi saya cerita. Akhirnya ya sudah opnam. Nah opnam waktu itu habis sekitar 25 juta. Saya lupa ya pastinya, cuman kisarannya nggak jauh dari sana ya. Nah cuman yang menarik itu waktu opnam ini ya, itu di awal dimintain deposit. Jadi ya waktu itu baru sekali itu ngurusin orang masuk rumah sakit ya. Sebelumnya kan enggak pernah. Dulu semua yang ngurusin kan orang tua. Jadi ya enggak pernah tahu. Ya waktu itu cukup kaget. Duh, ini belum ngapa-ngapain kok dimintain deposit. Kalau nggak salah depositnya 10 juta ya. 10 juta. Belum ngapa-ngapain itu, baru buka kamar aja. Akhirnya ya sudah, saya cari uang cash, transfer ke rumah sakit, baru boleh diproses. Jadi nunggu bayar ya. Saya kira beres. Nah ternyata di hari ketiga, 2 atau ketiga, dihubungin sama pihak rumah sakit. Jadi suster yang datang ke kamar ya bilang, Pak ini diminta untuk deposit lagi. Nih saya kaget, 10 juta 2 hari cuman dimintain lagi loh. Ini kok ya kaget lah. Intinya sebenarnya itu normal, cuman ya karena saya baru pertama kali ya, jadi akhirnya ya udah nambah lagi. Waktu itu nggak banyak sih, mungkin nggak sampai 5 juta ya, saya bayarin dulu lah. Nah pas pulang ya itu cash kan sudah nggak ada, jadi mungkin sudah keluar 15 juta cash nggak pegang ya, karena waktu itu uang beberapa masuk di deposito lah. Kalau deposito kan pencairan juga perlu waktu. Zaman itu 2020 juga ya internet sudah lumayan sih, cuman nggak kepikiran lah untuk deposito nanti harus ada kena penalti dan lain-lain, ruwet. Jadi akhirnya ya sudah, call backup, telepon orang tua. Ya untungnya orang tua bisa bantu, jadi bisa bantu pakai kartu kredit. Waktu itu saya juga kartu kredit limitnya masih kecil ya, jadi ya waktu itu masih awam banget lah ya, karena belum mengetahui dunia finansial. Jadi akhirnya ya kartu kredit nggak punya pun limitnya kecil, uang cash juga nggak banyak. Nah, akhirnya dibantu orang tua, ya udah beres lah. Cuman ya ruwetnya itu ya yang bikin pusing ya. Jadi duit ini dari mana? Akhirnya ya sudah, mungkin teman-teman sempat lihat saya bikin reels ya beberapa waktu lalu, saya kasih judul bahaya menunda ya. Jadi itu di foto-foto itu kan hampir nggak kelihatan saya, kayaknya nggak ada saya sama sekali, karena waktu itu stres ya, anak sakit, pusing mikirin duit ini dari mana. Ya wis, akhirnya ya banyak murungnya lah mungkin ya. Jadi banyak murungnya ya sudah lah, buat pelajaran aja. Toh ya so far sih sekarang sudah lebih baik.
Nah, ini cerita yang lebih menarik lagi daripada opnamnya. Opnamnya beres ya, sadar, kayak ditampar ini berarti ya. Kamu menunda-nunda, ya sini. Kamu harus keluar uang 25 juta sekarang, nggak nunggu nanti. Itu yang jadi taruhan adalah nyawa anakku ya. Jadi ya wis, beres lah 25 juta. Ya tinggal nanti, waktu itu tinggal keluar rumah sakit, tinggal mikir gimana caranya lunasin utang ke orang tua ya, pinjam uang itu. Terus yang kedua, bikinin polis sesegera mungkin buat si anak ya. Nah, terus waktu itu selisih berapa bulan ya, saya dihubungin agent ya, kebetulan masih saudara ya, ditawarin lah, ayo bikin polis. Ya wis, langsung mau. Dikira lancar, ternyata ya nggak lancar-lancar banget, karena ternyata di asuransi itu kalau kita sudah punya riwayat ya, jadi anakku masih sudah pernah ada riwayat, asuransi nggak mau serta-merta terus terima, walaupun sudah diizinkan pulang sama dokter, sudah dinyatakan sehat, boleh rawat jalan. Waktu itu nggak rawat jalan sih, sudah boleh pulang lah, sudah nggak dibawain obat kok. Ternyata asuransinya nggak mau, minta nunggu 6 bulan. Bayangin ya, tadi sudah lepas dari rumah sakit, bingung, tinggal bingungin bayar utang ya, sama bikin polis ya. Ternyata suruh nunggu 6 bulan. Bayangin itu, 2020 teman-teman tahu ya, COVID. Gilanya kayak gimana tuh kalau kena COVID. Biayanya berapa kalau kena COVID. Nah, itu yang ada di kepala saya, cuman mikir, si anak ini harus dijaga bener-bener ini. Jangan sembarangan. Kalau sampai ada apa-apa ke rumah sakit, wah bisa boncos nih. Akhirnya, ya udah nunggu 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, berarti sekitar bulan Agustus ya. Bulan Agustus, coba apply lagi. Ternyata, suruh nunggu itu bukan sekedar nunggu, tapi dimintain surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penyakitnya sudah sembuh total dan tidak nyisa ya. Jadi, bukan jadi sakit yang terus ada gitu ya. Jadi, akhirnya ya sudah, saya coba hubungin dokter yang dulu ngurusin opnam ya. Ternyata dokternya cuti, jadi nggak ada di rumah sakit. Dia cuma buka praktek di rumah, itu pun terbatas dan harus janjian. Jadi kalau nggak janjian ya nggak ditolak. Nah, yang jadi kerutan berikutnya itu ya, dokternya di rumah, sedangkan Prudential ini minta ada stempel resmi dari rumah sakit. Jadi harus ada instansi resmi. Jadi nggak bisa kalau dokter terus dia bikin stempel sendiri, nggak mau. Waktu awal itu nggak bisa. Dokternya saya mintakan form di rumah sakit. Waktu itu rumah sakitnya nggak mau ngasih. Harus dokter aktif, jadi harus dokter yang ada di rumah sakit. Maksudnya dokternya harus di rumah sakit, tanda tangan, stempel di rumah sakit. Wah, ini ruwet lagi nih, ruwet.com. Ya sudah, akhirnya coba nego lagi ke asuransinya, kalau pakai surat dokternya gimana. Jadi surat pribadi dokter nggak bisa. Terus rumah sakit coba saya nego, suratnya saya bawa keluar juga nggak boleh. Ya takutnya mungkin disalahgunakan juga ya. Jadi ya cukup sulit sih waktu itu. Terus baru beres sekitar bulan Maret atau April 2021, polis issued tanpa ada pengecualian atau ekstra premi. Jadi ya itulah, maksudnya bayangin berarti setahun di masa pandemi COVID kayak gitu ya, harus was-was ya, jagain anak jangan sampai kelolosan. Jadi ya itulah, kalau sengaja menunda, jadi sudah tahu manfaatnya, sudah tahu alokasi biayanya,
sengaja ditunda. Jadi buat teman-teman, polis itu gampang sih. Jadi kalau memang tahu dan punya alokasi dana ya wis segera aja, nggak usah ditunda lah. Beli aja udah. Lebih murah nyicil dari 25 juta itu seminggu habis ya. Dalam seminggu habis. Waktu itu polis anak saya di 600 ribuan. Jadi kalau 25 juta bagi 600, anggap aja cicil 40 bulan. 40 bulan itu berapa? 3 tahunan lebih dikit lah. Bayangin, pilih mana? Nyicil 3 tahun apa langsung cash dalam seminggu. Jadi itu sih pertimbangannya, kenapa jangan ditunda. Lebih baik keduluan 2 tahun, 3 tahun daripada telat sehari. Ya, kalau telat sehari ya mungkin pas apesku ya sampai setahun nunggunya, karena pas pandemi semua dokter, ya bukan semua sih, ya kebetulan lah dokter itu cuti, rumah sakit juga tidak mau terlalu kaku ya masalah apa dokumen dan lain-lain. Ya udah, ya sudah, untungnya sekarang sudah beres. Oke, nah itu tadi cerita yang opnam tanpa punya polis ya. Jadi akhirnya ya ruwetnya kayak gitulah, bukan ruwet sih, stresnya. Nah, singkat cerita di 2022 anak kedua saya lahir 1 September ya. Nah, sebulan setelahnya si Verlin, anak yang pertama ini sakit lagi. Nah kan, nggak ada yang menduga, tiba-tiba aja sakit, itu aja sudah. Ya waktu itu kebetulan mereka lagi di Semarang, jadi istri lahiran di Semarang, saya di Surabaya. Jadi anak si Verlin kan masih kecil, waktu itu masih TK ya, masih TK, sekolahnya masih boleh online. Jadi memang waktu itu 2022 kan ada sekolah yang sudah mewajibkan. Nah kebetulan sekolahnya si Verlin ini tidak mewajibkan offline, jadi masih boleh online. Jadi akhirnya ya sudahlah, milih online, bawa ke Semarang. Nah waktu opnam yang kedua ini posisi udah punya polis. Enak pol, tahu yang ngurusin masuk itu siapa? Saya sendiri di Surabaya via telepon. Jadi ceritanya pagi-pagi itu tahu-tahu ditabarin istri ya, ini anakmu sakit panas. Pagi itu BAB ya, mencret gitu ya. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu ya mangsur-mangsur gitu ya. Akhirnya terus aku cukup ngomong sama istri ya, waktu itu coba jadi panasnya nggak ketahuan. Jadi waktu mau nyebokin si Verlin, kepegang tuh tangan, kok panas, dicek U39, sudah tinggi banget ini. Tapi anaknya masih belum lemes ya, namanya anak kecil ya, kalau sakit mana ada yang lemes, masih aja aktif. 39, akhirnya sudah masukin dulu penurun panas ya. Tapi anehnya pas ini nggak turun panas sih, tetap aja 39. Terus kemudian aku pesen ya, karena punya polis ya, terus santai di kantor tuh kerja masih enak. Aku cuma tetap pesan, ya udah pokoknya anaknya kalau sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, maksudnya masuk makanan terus dia muntah lagi, lemes, udah masukin rumah sakit lah, nggak usah kelamaan, takutnya tambah parah. Ini masih bayi yang satu masih sebulan ini, bayangkan kalau tambah stres ngurusin dua. Akhirnya cuman pesen itu, siang dibawa ke dokter, sudah makin lemes soalnya. Aku bilang ya udah Pak dokter dulu coba. Ternyata beneran sama dokter disuruh opnam. Waktu itu rumah sakitnya agak jauh karena dokter anak yang cukup ya, waktu itu dokter anak yang cukup bonafit ya, ada di rumah sakit itu, rumah sakit A lah, kita ngomong rumah sakit A. Ya udah beres semua, dokter bilang suruh opname di rumah sakit A karena
waktu itu dia bertugas di rumah sakit A. Sebenarnya dia juga bertugas di rumah sakit B, cuman aku minta udah bikinin surat rujukan. Ternyata ya mungkin ini apa sih istilahnya, kode etik ya, mungkin etika juga ya untuk dokternya. Dari situ kenapa dia harus merujuk, sedangkan di rumah sakit A ini bisa untuk opnam rumah si Verlin. Cuman waktu itu kenapa pertimbangannya nggak mau di rumah sakit A, posisinya agak jauh dari rumah, dan di daerah situ biasanya rame kalau di jam-jam kerja ya, karena memang persimpangan dari beberapa penjuru kota Semarang ya, jadi agak ruwet sih memang. Terus akhirnya pindah ke rumah sakit B, ya prosedurnya masuk dari UGD. Nah, jadi prosesnya paralel. Jadi si istri saya beresin administrasi di rumah sakit A, ya bayar obat-obatan segala macem. Paralel saya telepon rumah sakit B. Rumah sakit B gampang aja, saya cuma telepon. Waktu itu saya bilang ke susternya, "Sus, anak saya punya polis prudensial, mau masuk di rumah sakit. Ini nomor polisnya." Telepon sih, waktu via telepon. Saya cuma tanya, sudah sempat riset ya, cari-cari kamarnya yang masuk di limitnya polis itu yang mana. Waktu itu limitnya 1 juta atau 1,1 atau 1 juta. Yang paling basic isi satu kamar satu orang itu harganya 800 kalau nggak salah, 800.000. Kemudian ada naik 950.000, VIP dan VIP 1 kalau nggak salah. Nah, intinya bedanya yang 950.000 itu yang naik 1 grade ya, itu sudah dapat makan pagi untuk penunggu. Jadi yang nungguin pasien ya. Ya udah, so akhirnya aku bilang sama suster, "Udah sus, yang itu aja." Karena kan aku mikir ini orang sudah nungguin orang sakit, jangan dibikin ribet lah. Karena sudah punya polis juga. Aku mikirnya pasti masuk lah, sakitnya nggak aneh-aneh. Dan yang kemarin juga clean case, sudah beres. Akhirnya ya sudah ambil rumah sakit yang itu, yang B, dengan kamarnya 950.000. Terus dan asiknya lagi ya, zaman sekarang ini semua serba elektronik ya. Jadi kartunya si Verlin fisiknya sih punya dulu sama agennya yang lama, di printin sih. Ya tujuannya ntar kalau butuh apa-apa gak susah kok. Ya udahlah, sembarang diprintin, dicetakin kartu fisik. Cuman waktu itu kayaknya kartunya di Surabaya. Terus tak kasihlah elektronik cardnya ke ini agent sellingnya dulu, ada hadir nih. "Halo non." Terus singkat cerita, ya tadi elektronik card ya saya kasih ke istri, tak bilang ini sudah tak booking no kamar, sudah dapat atas nama Verlin, nanti kamu tinggal nunjukin e-cardnya. Ya wis, beres. Ya sekarang pikiran saya ini juga tinggal fokus cari tiket untuk pulang ke Semarang. Jadi wes enak pol ini, sudah nggak mikirin duitnya, tinggal mikirin caranya beli tiket, nyari tiket ke Semarang ya. Karena nggak mungkin lah istri saya masih baru lahiran sebulan tak suruh nungguin di rumah sakit. Akhirnya ya pulang lah. Ya udah, selama opnam ya ngantor di rumah sakit, izin lah sama atasan, minta cuti untuk ngurusin di rumah sakit. Udah di sana enak banget ya, wis intinya fokusnya cuman tinggal fokus nemenin anak, bisa sambil kerja. Ya sudah, nggak mikirin gimana nanti ngurusin pembayarannya, karena semua ya sudah on bill. Jadi waktu itu akhirnya berapa hari ya, 3 hari ya, 3 hari. Jadi masuk Kamis, pulang Sabtu sore. Nah itu waktu itu masih pakai polis yang ada
dapat makan ya, dapat makan, jadi ya dapat makannya lumayan, bisa makan di restoran, dapat steak, dapat spaghetti, terus ya sisa-sisa lah, cuman ya itu benefit tambahan, cuman fokusnya sih lebih ke kesehatannya sih. Jadi anaknya happy, bukan anaknya happy ya, anaknya enggak kesulitan. Jadi aku sudah enggak bingung cari pengobatan terbaik untuk anak, gak bingung duit, tapi yang penting cari yang terbaik. Itu sih. Jadi kenapa kok aku pengen cerita di sini. Jadi ya aku sudah ngerasain tanpa polis dengan pakai polis. Jadi mungkin nanti aku akan belum bikin sih, kemarin mau bikin nggak sempet. Yaitu yang pas anakku sakit ini aku lebih happy. Waktu itu ada Father's Day juga, dia bisa bikinin Father's Day dan bisa foto-foto bareng lah. Ada, paling enggak muka aku enggak semurung yang dulu pertama kali ya. Jadi itu akhirnya tadi 3 hari bilnya habis di angka 17-an juta. Ya udah full di cover sama Prudential. Nah jadi terus yang biaya di rumah sakit A tadi juga bisa di klaimkan, tapi modelnya reimburse ya, karena rumah sakit A sudah bayar dulu, nanti di reimbursekan. Waktu itu reimburse-nya ya tinggal diikutin aja, tanya caranya gimana, dibantuin butuh dokumen apa aja, minta ke rumah sakitnya, beres, sudah. Jadi zaman sekarang sebenarnya ngeklaim itu gampang, asal pas masuknya ini jujur ya. Jadi ya ini yang tak alamin sih. Ya kalau memang ada sakit apapun ngomongin aja. Jadi lebih baik nggak keterima di depan kalau memang orang ini punya masalah, daripada diterima nanti waktu klaim jadi ruwet, orang jadi sakit hati. Jadi kalau aku sih sekarang mending jotosan ya. Maksudnya jotosan ini mending ribut di depan, tapi nanti endingnya gampang, enak, smooth. Nah jadi itu ya, jadi akhirnya bisa di reimburse. Kalau nggak salah 2 minggu sih, 2 minggu uangnya cair, atau seminggu, nggak ingat sih. Ya waktu itu nggak terlalu banyak, jadi bisa di reimbursekan. Jadi itu sebuah penundaan yang akhirnya jadi sebuah keruwetan di kemudian hari. Jadi akhirnya ya udahlah, selama ada alokasi biaya ya lebih baik nyicil lah, anggap aja kalau ngomongin polis kesehatan ini ya nyicil voucher rumah sakit lah. Ya kita nggak tahu sih kapan sakit, cuman lebih baik kita siap saat musibah datang, karena ya kalau kita kena musibah itu harus ada seseorang yang nanggung ya. Jadi siapapun lah, kalau kita nggak bisa nanggung ya nggak tahu siapa, mau orang tua kita, mau saudara kita, mau suami istri kita, anak kita, siapapun lah, pasti mereka yang nanggung. Nggak mungkin kan mosok kita sakit atau anak kita sakit atau orang tua sakit, masa ya nggak ada sih mau nanggung, pasti ada lah. Nah tapi itulah manfaatnya ya. Jadi kalau aku biasa cerita ke orang-orang ya punya asuransi kesehatan nih, konteksnya asuransi kesehatan kayak punya ban serep di mobil ya toh, punya ban serep, kira-kira berani nggak sih ninggal ban serep itu kalau kita lagi perjalanan? Ya mungkin kalau perjalanan paling perjalanannya gagal gitu ya, tapi kalau orang sakit, kalau orangnya gagal hidup lagi gimana ya, ini worst case lah. Jadi dan ban serep ini juga perlu di maintenance ya, bukan terus punya taruhin aja sudah, nanti kapan aja mau diturunin. Nah kalau tahu-tahu diturunin bannya ternyata hilang, bannya ternyata kempes. Nah jadi sama lah kayak polis, ini perlu direview berkala, mungkin 2 tahun 3 tahun itu perlu dicek lagi masih relevan enggak dengan kondisi sekarang. Oh ya teman-teman, sorry aku lupa ngasih tahu,
Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya enggak apa-apa, tanya dulu aja tuh di mana? Kolom Q&A ya. Apa sih ini? Kolom question. Nah, itu tinggal diketik situ dulu aja, nanti coba tak bacain satu-satu enggak apa-apa. Terus ya itu tadi sih, itu aja sih yang tak sharing. Mungkin tak tambahi ya sedikit aja nih. Ya ini pengalaman, menurutku sih perlu tak ceritain ya, karena aku pernah mengalami hal baru. Ya kalau teman-teman yang sudah tahu ya sudah, enggak apa-apa. Cuman mau sharing aja. Pemilihan kamar ya. Pemilihan kamar tuh dulu waktu di 2020 ya, yang anakku opnam pertama kali itu kan di Surabaya ya. Ya Surabaya sama Semarang memang secara harga kamar lebih mahal Semarang sih. 2020 itu kalau nggak salah dulu harga kamar 750, itu satu kamar satu orang, tapi cuma dapat sofa, jadi penunggunya nggak ada tempat tidur, jadi cuma bed pasien sama sofa gitu aja. Sofanya nggak bisa yang ditidurin ya, jadi sofa bener-bener ya duduk gini 90 derajat gini. Bayangin kalau tidur kayak gini, aku ya mikir, wah ini bojoku sakno rek, mosok wis ngurusi anak seharian tidurnya kayak gitu, bisa-bisa malah tambah 2 orang sih ngamar ini. Terus aku mikir ya udahlah naikin kamarnya lah. Waktu itu naik cuman 200 ya. Nah, mikirnya ya udahlah tambah duit 1 jutaan, 1,5 juta masih oke lah. Ya waktu itu mikirnya ya ketar-ketir juga, nggak punya polis, ya nek berobatnya cuman 5 hari. Kalau lebih ya kita nggak tahu toh, kan perkembangan kesembuhan orang kan beda-beda. Oke, jadi ternyata naikin rate kamar itu semua rate ikut naik. Jadi visit dokter ya, misal nih kalau kamar yang 750, visit dokter 150. Tapi saat kita minta naik rate kamar yang ke 950 ya, misal ya, naik kelas, rate dokter enggak 150 lagi. Ini bisa jadi 200, 250. Pun dengan obatnya, pun dengan alat-alat medisnya. Nah, jadi kalau kita mikir yo gak cengli ya, gak masuk akal ya. Wong kita sudah bayar kamar kok harus bayar lain-lainnya nambah. Cuman ya itu yang terjadi. Dan ya ini kalau saya boleh bilang, di rumah sakit kan gak ada namanya diskon harga. Sakit tarifnya segini, mau bayar, nggak mau ya silakan cari tempat lain. Yang namanya sakit ya kapanpun lah, kita maunya yang terbaik buat keluarga kita. Nah jadi ya itu sih, jadi itu yang masalah harga harga kamar sama harga biaya lain-lain yang juga ikut naik. Terus nah ini juga ya mungkin ini sekedar sharing aja ya. Dulu kita bisa umpamakan, ini salah satu cerita yang menyadarkan saya juga ya. Jadi kita ini kan sebenarnya juga aset ya. Tubuh kita ini kan ya aset. Kok bisa dibilang aset, kenapa? Semua yang yang keluar dari biaya operasional kita lah. Kita punya anak dikasih operasional ya, makan, biaya rumah, beli mobil, beli motor. Itu siapa sih sumbernya? Kan dari kita toh. Pernah enggak sih kalian coba bayangin ya, mobil itu aja dikasih asuransi ya kan, padahal itu datangnya dari kita. Nah, mobil aja dikasih asuransi. Nah, kok kitanya nggak dikasih itu loh. Kadang yang banyak yang menyadarkanku yaitu, oh ya juga ya. Justru sebenarnya yang perlu diasuransikan pertama itu adalah ya kita, tubuh kita. Dari tubuh kita ini kan bisa menghasilkan macam-macam. Ya kan? Semua biaya, semua aset kan keluarnya kita yang menghasilkan. Nah, harusnya sih kita dulu yang diproteksi ya. Nah itu sih mungkin yang mau saya sharingkan. Apalagi ya,
Ya mungkin asuransi mobil itu teman-teman tahu ya, masalah kayak total loss only sama all risk. Kalau boleh dianalogikan, total loss only itu seperti kalau kita punya asuransi jiwa. Jadi kalau beneran tutup usia, ya itu baru cair. Dan kalau all risk itu kayak punya polis kesehatan. Jadi sakit kalau mobil biasanya keserempet dikit, bengkelin, bayar. Kejeglong jalan, bengkelin, bayar. Nah, itulah kenapa sih kok kalau dihitung-hitung ya, biaya asuransi kesehatan ini lebih mahal. Ya karena itu, mobil keserempet sama TLO, total loss only itu biasanya mobil akan diganti baru kalau kerusakan di atas 80% atau bahkan hilang sama sekali. Nah, ya kita tinggal main probabilitas lah. Mobil hilang sama mobil keserempet kan lebih sering mobil keserempet ya. Ya itu makanya kalau resikonya lebih sering terjadi, biasanya premi akan jadi lebih mahal. Jadi itu analoginya sih seperti itu. Jadi ya asuransikanlah diri kita dulu sih sebelum kita asuransikan aset kita. Ya tapi kalau sudah terlanjur punya aset, ya boleh sih ya mungkin nanti ditata lagi pelan-pelan. Ya mungkin bisa dengan merubah salah satu spending kita. Kalau boleh cerita dulu sebelum punya anak, ya sudah punya anak juga sih, itu suka spending di sneakers, beli sepatu, beli apa. Cuman makin kesini mikir aja, sepatu disimpan 2 tahun nggak dipakai rusak, ya udah alokasikan aja buat beli polis polis jiwa. Mungkin dulu punya hobi-hobi yang kira-kira nggak terlalu benefit, ya sudah, ya memang harus alokasi. Ya itulah ya. Aku lupa bilang ya. Jadi salah satu hal yang bikin aku pengen, jadi sekarang aku juga insurance agent, agen asuransi ya. Ya pengen ngasih tahu aja ke saudara, teman-teman yang mungkin masih belum sadar atau belum tahu atau masih skeptis. Cuman ya pelan-pelan sih, memang nggak gampang merubah mindset. Dan mindset saya berubah kalau menurut saya bukan dengan ditegur yang gampang ya. Tegurannya ya cukup dalam. Anak sakit opnam 25 juta 1 minggu, harus siap, nggak bisa nunggu. Ya itu untungnya saya sih masih punya orang tua yang bisa bantu. Ya saya cuman nggak bayangin kalau orang yang benar-benar mungkin dia lagi merintis sesuatu, uangnya diputerin kemana-mana, nggak punya proteksi. Ya itu high risk banget sih, resikonya tinggi. Jadi ya itu sih teman-teman, kalau mau tanya, mau share, ada yang ditanyain atau apapun, nggak apa-apa sih, DM, WhatsApp juga boleh. WhatsApp saya ada di profil saya, bisa di chat. Semuanya gratis, konsultasi. Karena yang bayar itu premi, bukan konsultasinya. Jadi maksud saya, sebelum ngomongin bayar premi ya, jadi yang harus dimiliki nomor 1 itu kesehatan. Tadi saya barusan juga baca salah satu reels temen agent juga, bagus sih reelsnya. Jadi itu ngomong gini, polis, apapun polisnya ya, kesehatan, sakit kritis, jiwa, itu dibeli dengan kesehatan ya. Nah premi itu untuk bayar. Nah kalau saya analogikan, kalau saya anggap gini aja lah, premi itu kayak biaya administrasi lah, gitu aja lah. Jadi untuk punya satu polis nomor 1 itu ya sehat dulu. Kamu mau punya duit seberapa banyak pun, kalau sudah nggak sehat ya nggak bakal ada asuransi yang mau terima. Maupun pasti minta bayarnya lebih mahal. Ya itu konsekuensinya sih.
Ya, oke. Teman-teman, itu sih ceritanya. Nggak tahu nih yang kemarin ada orang yang mau dengerin cerita, ada yang hadir nggak ya? Oh ya ya, ada yang hadir, ada yang enggak sih. Lumayan lah, ada beberapa yang hadir. Oke, ini ada yang tanya enggak ya? Oh, enggak ada yang tanya. Oke lah, sip. Oke, itu aja sih teman-teman yang saya mau ceritain malam ini. Ya, semoga teman-teman dapat satu manfaat. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Ini saya kasih waktu berapa? 2 menit lah, 2 menit. Kalau ada yang mau masih tanya atau yang telah join, boleh mau tanya. Oke, teman-teman thank you ya yang sudah ngikutin. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, mau cerita, mau tanya, nggak apa-apa sih. Nah, thank you ya udah dengerin cerita malam ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.